إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله يشفي مرضى المسلمين آمين. على هذه النية وكلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد، السلام عليك يا رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Apabila kita merenung dan bertafakur, merenungkan firman Allah setelah memaparkan ayat-ayat kebesaran keagungannya, mengingatkan akan kematian setelah kehidupan kita, begitu juga hari hisab yang kita akan hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tujuan dari pemaparan ayat-ayat tersebut sebagaimana yang kita pelajari kemarin, tafsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Sebagai tafsirah yang membuka hati kita, pikiran kita, juga mata kita untuk dapat menyaksikan kebenaran yang sejati. Dan juga pelajaran yang selalu mengingatkan setiap hamba yang hatinya selalu kembali kepada Allah. Tapi sungguh sayang, kaum muslimin tanpa mereka sadari. Mereka menuntut ilmu. Orang tua mereka juga mendorong anak-anak mereka untuk menuntut ilmu. Hingga mereka memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan, tapi sungguh sayang. Ilmu pengetahuan tersebut tidak menarik dan menghubungkan mereka dengan Tuhan mereka. Mereka cukup merasa puas dengan nilai yang mereka gapai, kedudukan yang mereka duduki, kemudian kemewahan hidup yang mereka miliki menjadi persaingan di antara mereka. Maka ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan semua sia-sia. Seperti yang Said Qutb katakan, bahwa ma'rifahnya ma'rifah aqimah, pengetahuan yang mandul. Karena bukan tujuan hidup mereka untuk menunjukkan kebesaran mereka, kemampuan mereka, atau mengumpulkan kekayaan dan bersaing dengan yang lain. Seperti yang Allah ingatkan, alhaakumut takatsur, kalian telah dibuat mabuk lupa oleh at-takatsur, berlomba-lomba dalam memperbanyak baik itu harta, pengaruh, kedudukan maupun anak kalian. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian tiba di liang kubur. Baru pada saat itu kalian sadar semua yang kalian lalui hanyalah sia-sia. Seperti kejadian ketika Harun Rasyid mengundang seorang penyair sufi yang terkenal, Abul Atahiyah.
Diundang ke istananya, lalu dia tunjukkan kemewahan hidupnya, berbagai macam hidangan, pemandangan yang indah. Ketika menyaksikan awan berlalu di atas langitnya, lalu dia berkata, pergilah wahai awan, kemana kamu ingin pergi? Pada akhirnya hasil kamu akan kembali ke kas perbendaharaanku. Karena luasnya kekuasaan Harun Rashid, hingga kemana awan tersebut pergi menurunkan hujan, hasilnya akan dibawa menuju ke istananya. Lalu Harun Rashid berkata kepada Abul Atahiyah, sif lana ma badalak. Coba gambarkan kepada kami apa yang kamu lihat di hadapan kamu. Abul Atahiyah merenung sesaat, kemudian dia berkata, ish ma badalaka sa'idan fi dhilli syahiqatil qusur. Silahkan kamu hidup bersenang-senang penuh kebahagiaan di bawah naungan istana-istana yang megah. Yujba ilaika bimashtahaita ladar rawahi awil bukur. Dihidangkan, dibawa ke hadapan kamu apa saja yang kamu inginkan, baik itu pagi maupun sore. Fa'idha tahashrajatin nufusu fis sudur hunaka ta'alamu muqinan ma kunta illa fi ghurur. Ya begitu nyawamu sampai di kerongkongan kamu, mulai kamu tersengal-sengal, tersedak-sedak, di sana kamu tahu bahwa hidup kamu sebelumnya merupakan kehidupan yang penuh dengan kepalsuan, ilusi. Tapi balasannya nyata. Jadi kalau kita perhatikan, apa artinya orang menuntut ilmu? Mempelajari ayat-ayat Allah di langit, di bumi, di lautan, bahkan mengarungi angkasa. Kalau semua itu hanya untuk mengagumi diri mereka atau dikagumkan atau mendapatkan penghargaan dan gelar di dunia, tapi di akhirat kosong. Tapi mereka-mereka yang beruntung, mata melihat, telinga mendengar, begitu pula mereka berpikir, hati mereka tersentuh tiap kali mereka melihat ayat Allah. Mereka mengatakan, subhanak, ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia. Faqina adzaban nar. Lindungilah kami dari azab api neraka. Jadi kesimpulan dari apa yang Allah terangkan pada kajian kita yang lalu bersama surat Qaf, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal, fikiran, hati, mengutus Rasulnya, menurunkan ayatnya, kemudian menempatkan kita di dunia sebagai khalifah bukan sia-sia. Tapi untuk mengajak mereka yang hatinya kembali kepada Allah, untuk bersyukur kepadanya. Dan mereka memahami, meyakini bahwa tiada Tuhan selain dari Allah. Allah lah yang telah menciptakan alam semesta, melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Yang diminta oleh Allah bukan karena Allah butuh, adalah syukur kita. Syukur kita. Oleh karena itu mereka-mereka yang ingkar, orang-orang yang tertutup hatinya. Maka pada saat kita mendidik anak kita, baik itu belajar, katakan astronomi, atau mempelajari katakan biologi, matematika, mempelajari kimia, hingga menempatkan dirinya pada posisi yang baik. Ingatkan kepada mereka bahwa apa yang kamu pelajari sia-sia, tak berguna walaupun kamu berada pada puncak tertinggi. Kecuali kalau ilmu kamu mengantarkan dan mengingatkan kamu kepada Allah. Maka benar apa yang Sayyid Qutb katakan. Kullu ma'rifatin wa kullu ilmin. Tiap ma'rifah dan tiap ilmu. La yarbitani al-abda billahi tabaraka wa ta'ala. Fahiya ma'rifatun naqisah, aqimah. Tiap ma'rifah dan pengetahuan yang didapat oleh manusia, tapi tak menghubungkan manusia dengan Tuhannya, maka ma'rifah tersebut ma'rifah yang sia-sia, yang mandul, ma'rifah yang tidak sempurna. Karena tujuannya tidak digapai. Oleh karena itu saksikan bagaimana kemajuan orang-orang di barat, di Amerika. Begitu juga kemajuan manusia di Jepang. Kemajuan manusia di sebagian besar belahan dunia ini. Berhenti tanpa mencapai tujuan.
Bahkan banyak di antara mereka yang membanggakan ilmu mereka di hadapan Allah. Ketika datang peringatan dari Allah, farihu bima indahum minal ilmi, mereka merasa bangga dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka juga dikuasai fanatisme kepada kelompok mereka. Ini merupakan sekilas dari pelajaran kita yang lalu. Kita akan lanjutkan kembali ya, kepada kelanjutan dari surat Qaf yang kita pelajari kemarin. Mengajak kita untuk membuka mata hati kita. Membuka mata hati kita untuk mendengarkan argumen Allah yang sederhana, yang dapat difahami oleh orang-orang yang kita anggap lugu tidak berpendidikan. Juga dapat difahami oleh mereka-mereka yang berpendidikan tinggi dengan mudah, hingga argumen Allah sampai kepada setiap orang. Itu bukti mengenai hari kebangkitan. Dengan argumen yang sederhana. Bukan hanya sederhana, bukan hanya logis, rasional, tapi begitu menyentuh. Wa ba'da hadhihi al-laftah yamdi fi ardi safahatil haqqi fi kitabil kauni fi tariqihi ila qadiyatil ihya'i wal ba'th. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ وَالْمَاءُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ تُحْيِي مَوَاتَ الْقُلُوبِ قَبْلَ أَنْ تُحْيِيَ مَوَاتَ الْأَرْضِ ومشهده ذو أثر خاص في القلب لا شك فيه وليس الأطفال وحدهم هم الذين يفرحون بالمطر ويطيرون له خفافا فقلوب الكبار الحساسين تسترويح هذا المشهد وتصفق له كقلوب الأطفال الأبرياء القريب العهد بالفطرة. ويصف الماء هنا بالبركة ويجعله في يد الله سببا لإنبات جنات الفاكهة وحب الحصيد وهو النبات المحصود ومما ينبته به النخل ويصفها بالسموق والجمال والنخل باسقات لها طلع نضيد. وزيادة هذا الوصف للطلع مقصودة لإبراز جمال الطلع المنضد في النخل الباسق وذلك تمشيا مع جو الحق وظلاله الحق السامق الجميل. Boleh juga الحق السامق الجميل خبر لمبتدأ محذوف. ويلمس القلوب وهو يمتن عليها بالماء والجنات والحب والنخل والطلع رزقا للعباد رزقا يسوق الله سببه ويتولى نبته ويطلع ثمره للعباد وهو المولى وهم لا يقدرون أو لا يقدرون ولا يشكرون وهم لا يقدرون ولا يشكرون. وهنا ينتهي بموكب الكون كله إلى الهدف الأخير وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج فهي عملية دائمة دائمة التكرار فيما حولهم مألوفة لهم لكنهم لا ينتبهون إليها ولا يلحظونها قبل الاعتراض والتعجيب كذلك الخروج على هذه الوتيرة وبهذه السهولة الآن يقولها وقد حشد لها من الإيقاعات الكونية على القلب البشري ذلك الحشد الطويل الجميل المؤثر الموحي لكل قلب منيب وكذلك يعالج القلوب خالق القلوب ثم يعقب بأرض صفحات من كتاب التاريخ البشري بعد أرض تلك الصفحات من كتاب الكون
tantiqu bima'alil mukadzibin alladhina marau kama yumari haula'il musyrikuna fi qadiyatil ba'ts. وَكَذَّبُوا كَمَا يُكَذِّبُونَ بِالرُّسُلِ فَحَقَّ عَلَيْهِمْ وَعِيدُ اللَّهِ الَّذِي لَا مَفَرَّ مِنْهُ وَلَا مَحِيدَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita perhatikan argumen Allah Subhanahu wa taala yang begitu mudah dan sederhana untuk membuktikan, menerangkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali hamba-hambanya yang telah mati. Padahal mereka menyaksikan kekuasaan Allah dan bukti lahirnya kehidupan dari kematian, begitu pula kematian setelah kehidupan di hadapan mereka. Begitu banyak. Setiap kali mereka memandang tumbuh-tumbuhan di sekeliling mereka, bukankah tadinya merupakan ketiadaan? Kemudian muncul kehidupan. Dengan begitu mudah. Tanah-tanah yang kering dan kerontang. Daerah-daerah yang gersang. Bahkan di daerah batu-batuan. Seperti yang pernah kita saksikan pada musim hujan di Saudi Arabia. Kita berangkat menuju Mekah. Begitu pula berangkat menuju Madinah. Ternyata dari gunung-gunung batu, dari celah-celahnya bermunculan rumput-rumput. Rumput-rumput yang begitu banyak bermunculan dari celah-celah batu, bukan dari tanah. Bagaimana kehidupan lahir dari batu-batuan dan tanah yang kering kerontang, padahal tadinya merupakan kematian. Oleh karena itu Sayyid Qutb menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati manusia dengan ayat-ayat tersebut sebelumnya menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan yang lahir. Karena hanya orang yang tak berakal, yang tak berpikir, yang menyaksikan bukti mengenai kebangkitan setelah kematian atau kelahiran setelah ketiadaan, yang begitu banyak di hadapannya, tapi dia sama sekali tidak menghargainya. Dia mengajukan bantahan, penentangan, beranggapan seolah-olah dengan metode ilmiah mereka bisa menggugurkan kebenaran yang datang dari Allah. Oleh karena itu apa yang Allah ungkapkan dalam surat Qaf, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit ma'an mubaraka. Air yang penuh keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Air yang betul-betul menunjukkan kepada kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan beraneka macam tumbuhan, beraneka macam keindahan yang terpapar di hadapan kita. Bukan hanya keindahan, bukan hanya penampakan yang begitu menarik dan juga membawa rezeki bagi kita semua, tapi merupakan bukti-bukti yang terkandung di dalamnya jauh lebih indah lagi, jauh lebih menakjubkan. Betul-betul merupakan gambaran yang amat menakjubkan yang terpapar di hadapan kita semuanya. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan kami turunkan dari langit butiran-butiran air hujan yang penuh dengan keberkahan. Karena membawa keberkahan, menumbuhkan beraneka macam tanaman tumbuhan. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kami tumbuhkan dengan air tersebut kebun-kebun. Juga wa habbal hasid. Habbal hasid, biji-bijian yang diketam dan dituai. Seperti biji-biji padi, gandum dan lain sebagainya. Di samping kebun-kebun juga
ladang-ladang yang menghasilkan biji-bijian yang diketam dan dituai. Wa nakhla basiqatin laha tal'un nadhid, dan pohon korma yang menjulang tinggi di angkasa. Laha tal'un nadhid, dengan mayangnya dan buahnya yang tersusun-susun. Bukan mayang yang tersusun, tapi maksudnya dengan mayangnya. Sebagaimana kita saksikan ketika pohon pisang, jantungnya mengeluarkan apa? Ketika dari jantung mulai bermunculan apa? Minyak, tandan, kemudian pisang dengan sisir-sisirnya. Kalau pohon korma kita saksikan sejenis palem ini, ketika keluar tandanya kemudian mulai bermunculan benih-benih korma atau korma-korma yang bermunculan buah-buahnya tersusun dengan rapi. Yang begitu indah, pemandangan yang menarik pada saat dia tumbuh pertama kali, pada saat dia panen. Dia menyaksikan bagaimana lahirnya kehidupan di depan matanya yang begitu jelas. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basiqatin laha tal'un nadhid. Sayyid Qutb mengatakan gambar ini sesuai dengan atmosfer kebenaran dan naungan yang begitu indah. Pohon korma yang tegak begitu tinggi dengan mayangnya, buah-buahnya yang tersusun dengan begitu indah, menampakkan bagaimana kebenaran tampil di hadapannya begitu jelas dari kematian, dari ketiadaan. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadhid rizqan lil ibad. Semua ini karunia Allah sebagai rizki bagi hamba-hambanya. Tapi di samping itu, yang perlu kita perhatikan, bukti kebenaran yang terdapat di dalamnya wa kadzalikal khuruj, demikian pula kebangkitan yang akan kalian alami di hari kemudian nanti. Argumen semacam ini berkali-kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam suratul A'raf sebagai contoh. Yaitu ayat 57 Allah berfirman, wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Fa anzalna bihil ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan saksikan bagaimana gambaran yang mudah untuk difahami bahkan oleh petani yang sedang bertani atau orang-orang awam yang tidak memiliki pengetahuan yang luas. Dan dialah yang telah mengutus dan mengirim angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan dan turunnya rahmat Allah. Ini gambarnya yang amat indah. Wahuwaladzi yursilur riyah baina yaday rahmati. Dia yang mengutus angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Hatta idza qallat sahaban thiqala, hingga ketika angin tersebut telah mengangkut awan-awan yang begitu tebal dan berat. Dia bertiup menggiring gunungan-gunungan awan. Suqnahu li baladin mayyit. Kami menggiring awan tersebut yang penuh dengan uap air menuju ke daerah-daerah yang mati dan kering kerontang. Fa anzalna bihil ma', lalu kami turunkan butiran-butiran air hujan di atas permukaan tanah yang mati tersebut. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, lalu kami keluarkan beraneka macam buah-buahan. Tanaman-tanaman dengan hujan yang turun. Semuanya berasal dari tanah, tapi melahirkan aneka rupa, warna, rasa, pemandangan yang amat indah. Begitu juga manusia, ada yang berkulit hitam, berkulit putih, beraneka rupa, warna, semua diciptakan juga dari asal usul yang sama. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah menumbuhkan kalian dari bumi sebagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sebagaimana dalam surat Nuh. Lalu setelah itu Allah mengatakan, kadzalika fa akhrajna bihi min kulli thamarat, kami keluarkan, tumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikianlah kami menumbuhkan, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari kematian, ladang-ladang dan lahan-lahan yang mati. Kadzalikal khuruj, demikianlah kalian juga akan dikeluarkan dari tanah sebagaimana Allah mengeluarkan apa? Mengeluarkan tanaman-tanaman dari tanah yang kering, kerontang dan gersang.
Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikianlah kami akan menghidupkan orang-orang yang telah mati sebagaimana kalian saksikan tumbuh-tumbuhan tumbuh dan lahir dari tanah yang kering dan kerontang. La'allakum tadhakkarun. Allah mengajak kalian belajar dari semua ini. Jangan jadi manusia yang pasif, yang tak berpikir, bolot. Ya. Padahal ayat-ayat Allah begitu banyak. Lalu yang menarik, perumpamaan berikutnya. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Tanah yang subur, dia akan menumbuhkan tanaman-tanamannya dengan begitu indah subur. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Sedangkan tanah-tanah yang tidak baik tumbuh dengan susah payah, yang tumbuh pun paling hanya pohon alang-alang, pohon-pohon yang manfaatnya sedikit. Begitu juga hati manusia yang baik pada saat ayat-ayat kebenaran turun di hatinya akan menumbuhkan keimanan, keyakinan dan ketundukan di hadapan Allah. Tapi tanah-tanah yang tak baik, perumpamaan dari hati-hati yang tidak baik, hati-hati yang ingkar, yang tumbuh bukan kebaikan malah pohon-pohonnya yang menjadi apa? Yang menjadi penyebab penampakan yang tidak baik. Malah menjadi sarang-sarang binatang seperti ularnya, kalajengkingnya, dan bahaya yang terkandung di dalamnya. Ini perumpamaan yang amat indah sekali. Begitu juga dalam surat Fatir ayat 9, Anda boleh buka surat Fatir ayat 9, juga dengan perumpamaan yang sama. Begitu juga dalam surat Ar-Rum. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika kalian masuk di sore hari. Begitu pula ketika kalian masuk di pagi hari. Pemandangan yang amat indah pada saat matahari terbenam, begitu pula pada saat terbitnya fajar. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian wa hina tudhhirun. Segala puji baginya. Fis samawati wal ard. Baik di langit maupun di bumi. Semuanya merupakan bukti-bukti keagungan Allah, kesuciannya, rahmat dan kasihnya. Dia betul-betul maha terpuji. Tak ada yang buruk yang datang dari Allah. Tapi keburukan datang akibat ulah pelanggaran dan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyian wa hina tudhhirun. Baginya segala puji di langit maupun di bumi. Begitu pula pada saat di waktu sore atau di waktu siang. Kalian masuk di waktu sore, masuk di waktu siang, kalian akan menjumpai apa? Menjumpai pemandangan yang betul-betul apa? Berbeda-beda satu sama lain, memberikan kesan yang amat indah. Siangnya untuk berusaha, malam harinya kita beristirahat, berselimutkan malam, memberikan keteduhan. Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dia yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Begitu juga mengeluarkan kematian dari yang hidup. Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul mayyita wa yuhyil arda ba'da mautiha. Dan Allah menghidupkan juga bumi setelah kematiannya. Lalu penutupnya wa kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian juga akan dikeluarkan dalam keadaan yang sama. Apa yang mengherankan? Kalian bisa menerima ayat-ayat Allah di mana kehidupan lahir dari kematian pada tumbuh-tumbuhan. Tapi kalian tidak bisa sama sekali menghubungkan semua ini yang merupakan ayat dan bukti dari Allah akan kekuasaan Allah untuk menghidupkan mereka-mereka yang telah mati. Berarti orang yang tak beriman, yang ingkar ini orang yang betul-betul tidak bisa melihat kebenaran. Karena hawa nafsu, kecintaan pada dunia, kesombongan menutupi mata hatinya. Jadi kalau kita perhatikan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita temukan bagaimana argumen Allah ini tidak seperti argumen yang dibawa oleh para filosof yang memahami kalangan-kalangan orang-orang yang berpendidikan. Tapi untuk masyarakat awam, di saat mereka mendengarkan argumen yang disampaikan oleh para filosof, maka mereka hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala. Sekali waktu saya berjumpa dengan seorang yang baru selesai menghadiri pelajaran filsafat.
Dari seorang yang memang cukup berbobot lah. Dia pulang, dia mengatakan, Ustadz, saya betul-betul terkagum-kagum, terpesona oleh Ustadz Fulan yang menerangkan ya, berbagai macam tema dalam tinjauan dan uraian filosofis. Lalu saya tanya, bisa nggak kamu terangkan kepada saya apa yang kamu dengar? Dia mengatakan, nggak bisa. Kenapa? Saya nggak paham Ustadz. Tapi luar biasa mempesona. Kemudian dia menambahkan, dan hati gersang. Berbeda dengan paparan Al-Quran. Oleh karena itu, orang yang menempatkan filsafat di depan, sama dengan orang yang menempatkan hadis di depan. Akhirnya mereka jadikan filsafat sebagai tolak ukur, Quran ikut di belakangnya. Begitu juga ahlul hadis. Mereka yang memulai pelajaran agama dari hadis, mereka akan cocokkan, sesuaikan Quran dengan hadis. Seperti yang kita dengar sebagian mereka mengatakan kita lebih butuh kepada hadis daripada kepada Al-Quran. Itu diantara ulama-ulama salafi yang mengucapkan hal tersebut. Yang lebih dahsyat lagi mereka mengatakan bahwa kita wajib kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi harus sesuai dengan pemahaman salaf. Jadi Quran harus kita fahami dengan pemahaman salaf. Sedangkan menentukan siapa salaf, ya, siapa bukan salaf juga terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Lalu kenapa kita tidak kembali kepada Allah, kembali kepada kitab sucinya, kembali kepada sunnah Rasul setelah kita cocokkan dengan kitab Allah. Itulah kebenaran yang tak meragukan. Berbeda dengan hasil penelitian interpretasi manusia, bisa salah, bisa benar. Belum lagi kesulitan kita memahami juga argumen mereka terkadang beda dengan Al-Quran. Begitu orang membaca ayat tadi, orang langsung dengan mudah memahami maksud tujuan dari ungkapan Allah. Bahkan orang awam pun kalau kita ajak bicara, di saat dia bertanya bagaimana kita membuktikan adanya kehidupan setelah kematian. Kita katakan coba kamu lihat tumbuh-tumbuhan, hewan, tumbuh-tumbuhan. Kamu saksikan kebun-kebun. Kamu saksikan pada musim kemarau di saat semuanya dalam keadaan kering, kerontang, tanpa kehidupan. Begitu hujan turun, lahir kehidupan. Apa kamu tidak menyadari bahwa ini merupakan bukti yang tegas yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Wa kadzalika tukhrajun wa kadzalikal khuruj. Tapi sayang mereka terburu-buru menentang, membantah, bahkan menganggap heran, menggeleng-gelengkan kepala sebelum mereka memahami, sebelum mereka mempelajari. Oleh karena itu orang yang memahami agama Allah dari sumbernya langsung beda dengan orang yang mempelajarinya dari sumber-sumber yang lain. Di mana unsur pemahaman dia, kecondongan dia, latar belakang dia masuk dalam apa? Dalam apa yang diuraikan dan difahami. Tapi kalau Al-Quran, apabila bersama-sama kita merenungkan maknanya, dan sebagian besar ayat Quran ini bukan berkaitan dengan hukum, tapi ayat-ayat yang mengajak kita merenung, berpikir, semakin dalam pengetahuan kita, dalam berbagai macam bidang, kita akan betul-betul memiliki sarana untuk memahami Al-Quran lebih luas lagi. Oleh karena itu, saat ini di samping kita mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu alat seperti nahwu, shorof, dan balaghah, mempelajari hadis, kita juga membutuhkan ilmu pengetahuan yang bisa membantu kita untuk memahami uraian-uraian dan keterangan Allah seperti dalam bidang astronomi. Begitu juga proses pertumbuhan janin dalam perut ibunya. Karena uraian-uraian ini membutuhkan pengetahuan yang dapat membantu kita untuk memahami mukjizat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita fungsi dari tubuh dan organ kita, kita perlu mempelajari biologi. Ilmu-ilmu ini merupakan ilmu yang dipetik dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang datang dari luar bimbingan Allah, tapi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam norma-norma alamiah, baik pada tubuh kita,
pada alam semesta, apa yang terdapat di bumi, di lautan, semua merupakan hukum-hukum yang ditetapkan Allah, yang dinamakan takdir takwini. Takdir takwini, norma-norma alamiah. Dari norma-norma ini manusia meneliti, mempelajari, lahirlah berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, fisikanya, kimianya, biologinya. Semua itu lahir bukan dari kekosongan, tapi dari hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kita berharap mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk melihat keagungan kebesaran Al-Quran dan juga kemudahannya untuk difahami sebagaimana firman-Nya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sebanyak 4 kali Allah berfirman, kami telah permudah Al-Quran untuk dapat difahami, dipelajari, bahkan diingat. Apakah ada di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Sebanyak 4 kali Allah sebutkan dalam suratul Qamar. Wallahu a'lam. Nah, kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Ya. Kita persilahkan kepada ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik kalau kita lihat paparan-paparan surat Qaf ini mengambil dua cara mendapatkan pengetahuan atau cara mendapatkan kebenaran. Ya. Dari ayat yang kelima juga sudah dijelaskan di situ bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk mendapatkan pengetahuan. Di situ dijelaskan bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Di sini kan Allah Subhanahu wa taala memaparkan dua ilmu pengetahuan buat kita. Yang satu melalui Al-Quran Al-Majid, yang satu melalui Al-Quran juga, tapi Al-Quran yang Al-Manzar. Kitabul Kaun ya. Kitabul Kaun. Nah, ini dua-duanya ini merupakan gambaran buat kita untuk mendapatkan bukti-bukti tentang adanya hari kiamat. Namun yang kalau kita lihat Ustadz sekarang ini sangat disayangkan, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di bidang sains yang maju, yang mungkin pandangannya termasuk pandangan yang paling bagus gitu di bidang ilmu sains. Tapi ketika masuk di dalam bidang agama, mereka sama sekali terkunci akalnya, terkunci pikirannya, terkunci dia menganggap bahwa kalau saya terlalu liar di dalam pandangan-pandangan akal saya akan kafir. Banyak di kelompok-kelompok Wahabi yang dari profesor-profesor di UI itu ilmu sains tinggi, tapi ketika dia masuk di bidang agama, dia akan terkunci pikirannya, dia hanya sami'na dengan gurunya atau dengan ini. Ini kan merupakan gambaran yang sangat jauh dari pandangan-pandangan di dalam surat Qaf ini. Itu Ustadz yang pertama. Yang kedua, gambaran seperti ini juga kan sebenarnya pernah terjadi di Eropa gitu, di mana ketika Renaissance terjadi, yang ada pandangan pemikiran tentang kebenaran itu hanya melalui dari apa yang disebut gereja dan kekuasaan gereja kekuasaan. Kemudian akhirnya muncul rasionalisme bahwa kebenaran itu yang hakiki adalah melalui gambaran-gambaran bangunan-bangunan logika. Kebenaran yang rasional itu adalah kebenaran yang hakiki. Kemudian muncul lagi, timbul lagi di situ bahwa kebenaran yang hakiki bukan hanya yang rasional, tapi kebenaran yang hakiki yang empirik, yang betul-betul bisa dilihat, yang bisa betul-betul dipandang dengan mata kebenaran. Nah, ini dua-duanya ini sebenarnya bukan salah satu dengan satu yang lain dikotomi, tapi dua-duanya ini dalam surat Qaf ini merupakan sejalan, satu bangunan untuk meraih kebenaran. Yang jadi pertanyaan di sini berarti Ustaz, bal kadzabu bil haq ini bukan cuma sekedar Al-Quran Al-Majid Ustaz, tapi juga Al-Kaun tadi. Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Saya kenal dengan beberapa orang sebelum termasuk ingin belajar agama.
dari kalangan orang-orang yang berasal dari pendidikan umum. Cerdas, rasional. Tapi karena mereka menemukan pembimbing-pembimbing yang salah. Ketika mengajarkan agama selalu mengingatkan agama tidak dapat difahami dengan akal. Akal harus disesuaikan dengan nas agama. Kalau tidak kamu akan tersesat. Lalu dia menunjukkan bagaimana pertentangan antara akal dan agama. Antara teks-teks hadis ya, dengan agama. Kalau kita memilih di antara keduanya, mana harus kita terima? Apakah teks-teks agama ya, yang kita terima, apakah akal kita, rasio kita? Maka kita harus menerima apa yang datang dari Allah. Itu kebenarannya pasti. Nah, pembimbing-pembimbing ini subhanallah ternyata ya, berhasil menakut-nakuti orang-orang yang berpendidikan sains, ditakut-takuti, memberikan doktrin-doktrin ya, yang memaksa mereka untuk mengabaikan ilmu pengetahuan umum mereka. Padahal ilmu ini banyak yang menunjukkan bukti-bukti kebenaran yang amat indah yang mengupas rahasia Allah pada alam semesta ini. Kalau mereka mendengarkan hadis, sebagai contoh, mereka berhasil mendoktrin para pengikut mereka yang berpendidikan tinggi bahwasannya bumi ini datar. Kenapa? Karena ingin menegaskan bahwa Allah di atas. Kalau bumi bulat gimana? Jadi mereka memaksa untuk mengatakan bahwa bumi datar. Dengan berbagai macam argumen yang mereka paparkan. Ayat-ayat yang mereka fahami sepotong-sepotong bukan dalam satu kesatuan. Ternyata komunitas ini juga di tengah-tengah orang Yahudi juga banyak. Kalau kita buka Google, komunitas yang berkeyakinan tentang datarnya bumi. Ternyata apa? Ternyata terdapat dalam setiap agama. Mereka menolak fakta-fakta bukti ilmiah. Mereka mengatakan agama tidak dapat difahami dengan akal. Karena disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arasy. Kalau bumi bulat, maka pemahaman mereka semuanya gugur. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, ternyata doktrin-doktrin yang disampaikan dengan ancaman, dengan menakut-nakuti, berhasil apa? Membuat orang sampai mengingkari ilmunya. Padahal ilmunya merupakan hal-hal yang telah terbukti. Dan subhanallah, pemahaman seperti ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Dari mulai zaman dahulu kala, kita saksikan kaum Khawarij juga, mereka memahami agama, memahami nas secara tekstual dan tidak dalam satu kesatuan. Hingga Allah mengancam mereka-mereka yang berani memahami ayat-ayat Allah secara terpisah-pisah, dibenturkan satu sama lain, hingga menimbulkan kekacauan. Padahal Al-Quran merupakan satu kesatuan sebagaimana alam semesta, manusia, langit, bumi, satu kesatuan yang merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab suci ini kalau difahami sepotong-sepotong bukan lagi kitab suci. Tapi kita memasukkan nafsu kita, pemahaman kita yang betul-betul rendah dalam menggiring ayat-ayat Allah mengikuti pendapat dan kemampuan kita. Nah, kalau Al-Quran manhajnya seperti yang tadi kita fahami, melalui Kitabul Kaun, kitab makrokosmos ini, yang disaksikan di depan matanya, begitu jelas, begitu gamblang, tanpa membutuhkan pemikiran yang banyak atau ilmu yang luas, kita bisa menyaksikan bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Dari alam semesta yang penuh keserasian, keselarasan, dan kerjasama yang harmoni. Kalau penciptanya, penguasanya lebih dari satu, niscaya akan terjadi apa? Terjadi kehancuran. Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit bumi terdapat penguasa selain dari Allah, hancur alam semesta ini. Bukti-bukti yang begitu banyak. Tapi ternyata Kitabul Kaun yang begitu jelas, yang merupakan bukti empiris seperti yang mereka minta, ternyata itu hanya berlaku untuk pengetahuan sains. Tapi kalau untuk agama,
Tidak boleh kita memahami agama dengan apa? Dengan akal atau bukti-bukti empiris yang mereka saksikan di alam semesta ini. Jadi kalau kita lihat di satu sisi terdapat orang-orang yang tak berakal, yang tak berfikir, yang tak merenungkan ayat-ayat Allah. Di sisi yang lain terdapat orang-orang yang berilmu, tapi ketika mendapatkan pendidikan agama disuruh membekukan akalnya dulu. Karena dianggap akal merupakan musuh agama. Persis seperti apa yang terdapat dalam perjanjian lama. Di mana dalam perjanjian lama kitab Kejadian, kita bisa buka pada pembukaan kitab Kejadian mengenai asal-usul penciptaan manusia bahkan ketika dia berada di surga. Ketika Allah ciptakan kakek kita Adam dan Hawa, menurut versi perjanjian lama yang palsu ini, Allah ciptakan mereka dalam keadaan telanjang. Berbeda dengan Quran, mereka berpakaian. Lalu Tuhan berkata kepada keduanya, bukan Allah tapi Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan siapa ini. Berkata kepada keduanya, kalian jangan makan dari pohon ini. Begitu Tuhan pergi, Adam dan Hawa mendapatkan godaan dari syaitan, bisikan-bisikan yang masuk ke hatinya. Sambil berkata, tahu tidak kalian berdua, kenapa Tuhan melarang kalian makan buah ini? Tuhan tidak mau disaingi oleh kalian. Karena buah ini buah ilmu, begitu kalian makan, kalian akan menjadi cerdas. Digoda dari masa ke masa sampai tak tahan, akhirnya mereka makan buah tersebut. Begitu mereka makan buah tersebut, mereka sadar diri mereka telanjang dalam keadaan memalukan. Waktu Tuhan masuk ke dalam surga, Tuhan mencari ke sana kembali. Di mana kamu wahai Adam? Bayangkan Tuhan mencari lagi. Padahal Adam bersembunyi di balik pohon. Ditanya, di mana kamu wahai Adam? Saya di balik pohon. Kenapa kamu sembunyi? Karena saya dalam keadaan telanjang. Langsung Tuhan mengatakan, kalau gitu kamu telah makan buah tersebut hingga kamu tahu diri kamu dalam keadaan telanjang. Diusir dari surga. Ya. Karena apa? Karena Adam berilmu. Dan Tuhan disaingi dengan ilmunya Adam. Oleh karena itu, ilmu adalah musuh dari agama. Beda dengan Al-Quran. Yang mengajak kita untuk tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Dan Adam di surga pertama kali diciptakan dalam keadaan terhormat berpakaian. Mulai dia telanjang karena melakukan pelanggaran. Jadi bedakan versi Al-Quran dengan versi perjanjian lama. Nah ternyata banyak ulama-ulama kita di sini mirip dengan apa? Dengan versi perjanjian lama bukan dengan versi Al-Quran. Jadi mereka sebenarnya bukan ulama Islam. Karena menghalangi orang untuk berfikir, berakal. Padahal Allah mengatakan, afala ta'qilun. Begitu juga, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah ayatin liqaumi ya'qilun. Ini semua merupakan ayat-ayat bagi mereka yang berakal. Oleh karena itu dalam riwayat Ahlul Bait disebutkan ma khalaqallahu syai'an afdala minal aqli. Allah tidak menciptakan sesuatu pada manusia yang lebih mulia dari akal. Dengan sebab adanya akal dia bertanggung jawab. Dengan sebab adanya akal, Allah mengajak dia berbicara. Memaparkan ayat-ayatnya. Kalau nggak ada akalnya. Taubahnya bagikan keledai yang tidak layak menjadi khalifah. Jadi sayang, sungguh sayang. Di tengah-tengah kita ini, orang mengaku sebagai ulama Islam, bahkan mengaku sebagai pengikut Quran dan Sunnah. Tapi rujukannya bukan Al-Quran, rujukannya kitab perjanjian lama. Yang menganggap ilmu itu musuh dari agama. Padahal justru ilmu itu yang membuat kita ini dapat mengenal Allah. Hingga Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Jadi Ahmadi, kita jumpai ya bagaimana mereka-mereka yang berpengetahuan dalam bidang sains ketika belajar agama dari jalan yang salah. Akhirnya mereka diracuni. Seperti ada seorang profesor dari ujung pandang. Saya punya ipar bercerita, ini profesor berpendidikan tinggi dalam bidang sains. Tentu dia mengatakan dalam ucapan bumi itu datar. Dijelaskan, dibuktikan, tidak benar. Kita tidak boleh menggunakan akal untuk memahami agama. Ini profesor. Jadi antara pengetahuannya dengan agama yang dipelajari
dalam anggapan dia saling bertentangan satu dengan lainnya. Agama cukup dengan penampilan yang sifatnya ritual, jidat hitam, jenggot yang panjang, dianggap ini merupakan inti agama. Padahal inti agama itu kita mengenal Tuhan kita. Dengan dasar ilmu bersyukur kepadanya, menyembahnya tak mempersekutukan dengan sesuatu dan mengikuti petunjuknya dalam menjalani kehidupan ini. Bukan penampilan-penampilan yang sifatnya lahir tapi hati dalam keadaan terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi yang lain kita saksikan bagaimana orang setia berbicara, mana bukti empirisnya? Mana bukti nyatanya? Banyak orang tak mampu menjawab karena tidak membaca Al-Quran. Karena tidak membaca Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca sekedar sebagai jampi-jampi, mantra-mantra atau pembukaan acara. Atau dibaca dengan bacaan cepat tanpa memahami maknanya. Sewaktu dia ditantang tak mampu untuk menjawab. Padahal Al-Quran ini dulu menjawab kaum musyrikin. Menjawab mereka-mereka para ahli kitab. Menjawab mereka-mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah dengan jawaban yang amat indah. Tapi sekarang ada sebagian orang mengatakan, kita nggak bisa gunakan Al-Quran untuk menjawab mereka. Quran kan untuk orang yang beriman. Kita harus jawab mereka dengan argumen yang sesuai dengan mereka. Ini salah besar. Kalau kamu pelajari Al-Quran, fahami, kamu akan temukan Al-Quran membawakan argumen, bukti kebenaran dengan mudah untuk dapat difahami oleh setiap orang. Bahkan ada seni keindahannya. Bahkan bacaannya pun bisa dibaca dengan tartil akan melahirkan ketukan-ketukan yang menjadi penyembuh hati kita semuanya. Nah, seperti yang Ahmadi tadi katakan, kita dalam memahami agama melalui wahyu yang langsung datang dari Allah memberikan petunjuk kepada kita. Tapi tidak begitu saja. Allah paparkan melalui Kitabul Kaun bukti-bukti kebenarannya. Oleh karena itu, kata al-haq itu, al-haq hanya yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah al-haq, tapi yang datang dari manusia tidak dikatakan al-haq. Kecuali kalau mengikuti al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbeda pendapat, pendapat kita ini tidak sakral. Bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu, pendapat kita yahtamil al-khata' was-shawab. Shawab artinya mengenai sasaran, khata' meleset. Tapi kalau yang datang dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, orang yang ikuti wahyu ilahi yang datang dari Allah yang terjamin kebenarannya, memahaminya dengan benar, maka dia berada di jalan yang benar. Tidak ada para sahabat yang mengatakan, ra'i haqqun wa ghairuhu batil. Tidak ada. Tapi ra'i shawab yahtamilul khata'. Syafi'i juga mengatakan begitu. Ra'i shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un indi wa yahtamilus shawab. Pendapat saya ini bisa benar, tapi kemungkinan salah ada. Pendapat orang lain menurut saya meleset, tapi bisa saja pendapat dia benar. Nah, kalau orang beradab di hadapan pendapatnya, di saat mendengarkan pendapat orang lain, insya Allah umatnya akan rukun. Tapi di hadapan kitab Allah, di hadapan kebenaran yang datang dari Allah, wajib kita mengatakan sami'na wa ata'na. Wa ma kana li mu'min wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi dari Kitabul Kaun yang sering kali Allah mengajak kita untuk merenungkannya, kita temukan bukti-bukti yang amat indah. Sebagai penutup, kalau kita mendengarkan argumen Allah dalam surat Yasin. Kan orang beranggapan kalau orang Qur'ani atau membawa nas, orang-orang terkebelakang, tertinggal. Bukan orang-orang yang moderat. Perhatikan coba argumen Allah yang sederhana. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathala. Wa daraba lana wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin. Apakah manusia tidak melihat? Kenapa melihat? Karena ini hal yang bisa dilihat. Bahwa kami telah menciptakan dia min nutfatin, dari tetesan sperma.
tahu-tahu dari asal usul yang begitu rendah, fa idza huwa khasimun mubin. Ternyata waktu dia mulai tumbuh dewasa berubah menjadi apa? Menjadi pembantah, penentang yang amat nyata. Lalu dia mengajukan perumpamaan dengan penuh kebanggaan dan dia lupa asal usul ciptaannya. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bakal menghidupkan tulang belulang yang rapuh ini, yang sudah lumat ya dengan tanah? Apa jawaban Allah? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang menghidupkannya, yang menciptakannya untuk pertama kali. Yang menciptakannya pertama kali, dia akan menghidupkannya kembali. Kalau menciptakan pertama kali dibandingkan dengan mengulangi, mana yang lebih murah? Kita mencetak ulang lebih mudah bagi kita, tapi kalau bagi Allah sama. Karena alam semua tunduk padanya. Cukup dia memerintahkan, dia akan datang dan bangkit dengan sendirinya. Seperti Nabi Ibrahim ketika memotong beberapa ekor burung disatukan, kemudian ditebarkan di atas beberapa bukit. Ketika dia panggil, subhanallah itu daging bertaburan, berterbangan menjadi satu membentuk dirinya. Kembali kepada asal usulnya. Jadi yang akan menghidupkannya kembali, yang menciptakannya untuk pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia maha tahu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ciptaan dan penciptaan. Argumen ini mudah sekali difahami kan? Argumen sederhana untuk membuktikan argumen yang dianggap merupakan apa? Argumen yang membantahkan kebenaran agama. Dijawab, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Subhanallah, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berguna, bukan hanya pelajaran yang mencerdaskan kita, meluaskan wawasan kita, tapi membuat kita menyatu bersama alam, bertasbih kepada Allah, tunduk kepadanya, memujinya, sebagaimana firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus al-azizil hakim. Alam semesta bertasbih kepada Allah, subhanal malikil quddusil azizil hakim. Sebagaimana yang diterangkan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Hamzah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد آمين آمين يا رب. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا آمين. رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر انثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما آمين يا رب. وارزق الكل حلالا دائما واقل تقيا عالما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.